Menurut penuturan warga, di sini itu ada lubang batu andesit atau lubang misterius. Jadi ini ada fragmen batu bata kuno yang tergeletak, ketebalannya mungkin sekitar 3 cm. Jadi ada lengkung-lengkungnya ini merupakan ciri khas dari batu bata era Majapahit ya. Batu bata kunonya banyak. Nah, ini seperti ini fragmen batu bata kuno. Ini. Nah, baunya itu sangat harum. Ini berbunyi cempaka. Melati juga banyak di makam ini. Makam sendok, piring. Ini yang sangat misterius ini, yang terpendam di dalam tanah ini boleh jadi juga memang sangat dalam dan bagian besar terpendam dalam tanah. Ini. Jadi lebarnya itu seakan-akan bisa dimasuki oleh orang dewasa. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Kita saat ini itu menurut penuturan warga, di sini itu ada lubang batu andesit atau lubang misterius, yaitu batu berlubang yang bisa dimasuki oleh manusia sebesar tubuh manusia itu. Tepatnya itu berada di makam umum dari dusun Kutoporong ya Mbak. Desa mana Mbak? Desa Kutoporong juga, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tepat di makam umum yang sangat luas dan misterius ini berada di samping sungai. Di samping sungai ini yang kemudian di pinggir sungai itu tertutup pohon-pohon bambu ini. Banyak kendi di makam-makam ini, banyak kendi berjajar ini. Kendi, piring, dan gelas ini banyak sekali. Nah ini berjajar. Nah ini kendi ini. Nah kendi ini. Jadi kendi ini merupakan salah satu kemudian waktu menyekar dengan bunga itu ya, agar bunga itu segar itu ya, kemudian dikucur air dari kendi. Nah ini luar biasa sekali. Memang kita tidak bisa memungkiri ya, setelah runtuhnya Majapahit di Trowulan itu, Bangsal yang nama kunonya itu Japan, itu muncul sebagai Kadipaten Japan yang dulu kemudian membawai saat ini itu Mojokerto dan Jombang. Ini dulu pernah namanya Kadipaten Japan, yang sebenarnya itu adalah kelanjutan dari keruntuhan Majapahit yang ada di Trowulan. Kendi-kendi cukup banyak. Nah, seperti ini ada salah satu batu bata kuno yang tergeletak. Jadi ini ada fragmen batu bata kuno yang tergeletak, ketebalannya mungkin sekitar 3 cm. Jadi ada lengkung-lengkungnya ini merupakan ciri khas dari batu bata era Majapahit ya, ada kondisi seperti ini. Nah, ini banyak, diduga memang di sekitar sini itu ada bangunan kuno yang sangat erat kaitannya memang dengan, nah ini apa ya Mbak ya? Nah, ini ada besi Mbak. Oh ini fragmen cangkul ya, fragmen cangkul Mbak. Nah ini juga batu bata kunonya banyak. Nah ini seperti ini fragmen batu bata kuno cukup banyak di sini. Nah, di sini juga banyak sekali. Nah ini, pohon kamboja yang ada yang berbunga putih, ada yang berbunga merah. Ini memang sangat identik dengan cita rasa tempat-tempat suci pada masa Majapahit. Ini sebuah akulturasi ya, sebuah akulturasi budaya. Jadi di makam-makam Islam yang saat ini memang perubahan agama tidak bisa dipungkiri. Masyarakat Jawa mengalami perubahan dan pengalian budaya dari kemudian Hindu Buddha kemudian beralih ke Islam. Tetapi kemudian cita rasa Majapahit, arti pentingnya sebuah tempat suci termasuk makam itu juga yang masih disakralkan ya saat ini. Memang perubahan agama itu. Jadi makam disakralkan, yang sebelumnya memang bangunan suci era Hindu Buddha itu identik dengan pohon kamboja, pohon nagasari, kemudian puring, andong, bunga melati. Ini merupakan bunga-bunga yang merupakan primadona dari Majapahit, terutama melati. Bunga melati itu sebenarnya bunga primadona Majapahit. Termasuk kemudian cempaka, itu banyak masih. Cempaka yang cempaka seperti ini ya, ini cempaka kuning berbau harum. Ini juga salah satu primadona bunga pada masa kerajaan Majapahit. Nah ini pohon cempaka belum berbunga ya, itu pohon cempaka yang sudah berbunga. Nah disinilah kemudian salah satu primadona dari bunga lokal primadona kerajaan Majapahit selain melati gitu ya. Selain melati itu adalah cempaka. Nah, cempaka seperti ini. Nah, baunya itu sangat harum.
baunya sangat harum. Pada situs-situs keramat atau untuk kemudian salah satu bunga yang sampai saat ini digunakan untuk menyekar gitu ya, itu adalah cempaka. Cempaka juga biasanya itu ya, cempaka itu digunakan itu yang belum begitu mekar seperti ini dah. Nah ini sudah harum, ini cempaka. Melati juga banyak di makam ini, sehingga kemudian kita akan mendapati sebuah akulturasi budaya. Artinya Stutteheim, Damais, kemudian para ilmuwan Belanda tersebut jika kemudian mencari jejak-jejak artefaktual kejayaan Majapahit, tentu yang tersisa, yang masih ada adalah di makam-makam Islam yang saat ini, di makam-makam Islam. Di situ para ilmuwan Belanda akan menemukan jejak-jejak peradaban Majapahit yang masih tersimpan dan tersembunyi. Karena memang tidak begitu berubah ya, berbeda dengan kemudian jika lokasi itu berubah menjadi pabrik, jika lokasi itu berubah menjadi perumahan, jalan raya maupun pertokoan, tentu jejak artefaktual dan historis itu akan musnah dan hilang selamanya. Tapi di makam-makam kita akan masih menemukan jejak-jejak artefaktual. Misalnya di bawah pohon cempaka ini. Nah, ini misalnya batanya cukup lebar dan luas. Memang di area makam yang sangat luar biasa sekali ini, masyarakat masih kemudian ada sebuah batu andesit yang kemudian ada sebuah lubangnya, lubang misterius dan rahasia. Ini coba kita lihat. Nah, ini pohon jambunya banyak, Mbah, di Pangancodot. Ya, gembel pohon jambunya. Ya, Mbak ya, besar yang di jambu biji. Ya, memang nilai akulturasi budaya tidak bisa dipungkiri ya, makam-makam penuh dengan kendi-kendi air yang berisi kendi air. Tapi kita memang secara gaib ya, bagaimana hubungannya kemudian air dengan almarhum yang sudah ada di alam kubur. Tempat makam, sendok, piring, itu banyak. Ini sebuah akulturasi lah. Di sinilah sayang ya, sebagian terpendam di dalam tanah. Coba kita lihat keistimewaan dari batu ini. Batu ini sebagian besar terpendam dalam tanah. Ini. Jadi lebarnya itu seakan-akan bisa dimasuki oleh orang dewasa. Ini ya. Nah, ini kalau digali itu entah sampai kedalamannya berapa, kita juga tidak tahu ya. Nah, ini sebuah lubang batu yang sangat misterius. Tentu ini jejak peradaban kuno. Diduga bisa jadi ini sangat berhubungan dengan kemudian keberadaan atau eksistensi sebuah kedaton atau istana Majapahit. Karena pertahanan sebuah istana itu memang salah satu pertahanannya adalah sebuah persembunyian. Itu tidak bisa dipungkiri. Lorong-lorong rahasia, tempat persembunyian. Karena sewaktu-waktu keraton itu akan kemudian dijarah oleh musuh atau terjadi peperangan sehingga musuh itu cenderung menguasai keraton. Nah, disitulah kemudian kita lihat salah satu adegan dari film Tutur Tinular, di mana kemudian kerajaan Kediri gitu ya, yang sulit kemudian dikepung dari segala arah oleh pasukan Mongol dan pasukan Majapahit. Tapi kemudian orang lokal, yaitu salah satu petinggi Kediri, ini ada yang membelot ke Majapahit sehingga menunjukkan lorong rahasia untuk menuju di dalam istana, untuk menuju istana Kadiri. Disitulah kemudian pada sore hari istana Kadiri kemudian berhasil dijebol melalui lorong rahasia yang telah dibocorkan oleh salah satu punggawa Kediri kepada pasukan Majapahit. Bisa dilihat dalam film Arya Kamandanu atau Tutur Tinular. Memang banyak hal, lorong-lorong rahasia yang kemudian menjadi kemudian persembunyian maupun sangat terhubung dengan lokasi kemudian istana Majapahit. Misalnya saja di Indelangu dekat dengan sini, itu ada desa namanya Segaran. Nah, di situ diduga bahwasanya Segaran yang ada di Indelangu ini sangat berhubungan, memiliki jalur rahasia itu sampai lorong yang ada di kolam Segaran di Trowulan. Sama-sama memiliki arti yang sama atau kode yang diberikan oleh leluhur Majapahit pada waktu itu. Termasuk ini, ada batu yang berlubang ini ya. Batu yang berlubang ini, yang sangat misterius ini, yang terpendam di dalam tanah ini boleh jadi juga memang sangat dalam dan berhubungan dengan cendela ya. Cendela lorong rahasia yang ada di dalamnya. Nah, itu